kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan baru di bulan Juni. Dan di bulan Juni tentunya ada tanggal bersejarah nih, ada tanggal 1 Juni yang tentunya dilaksanakan untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan untuk itu kita akan membahas bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio ada Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, Esos SHM Han, yang juga merupakan Komandan Korem 162 Wirabakti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mbak. Iya, kita jadi salam corona nih ya, Komandan ya. Salaman. Oke, tapi dalam keadaan sehat selalu ya, Dan ya. Sehat selalu kita. Alhamdulillah. Nah, kelihatan kan wajahnya Komandan jadi lebih fresh dan jadi lebih ganteng ya, pemirsa ya. Oke, dengan dibuka maskernya tentunya. Baik pemirsa, dengan tema pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Nah, tentunya banyak sekali informasi-informasi yang beredar luas di sosial media. Nanti kita juga akan membahas terkait hal ini, bagaimana gotong royong melawan hoax di tengah pandemi COVID-19. Dan sekali lagi pemirsa, informasi juga untuk Anda, kabarnya di 1 Juni 2020 ini akan ada pelaksanaan upacara dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang akan menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni ini 2020 yang kabarnya nanti akan dihadiri oleh 45 hingga 100 orang di sana. Dan bagaimana mekanismenya, kemudian juga bagaimana standar operasional prosedurnya, tentunya harus menerapkan protokol-protokol COVID-19 sekali lagi untuk menekan angka penyebaran kasus corona di wilayah Indonesia atau di tanah air. Namun bagaimana dengan di wilayah Nusa Tenggara Barat? Apakah memang tetap melaksanakan upacara seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita akan bertanya langsung dengan narasumber saya pada pagi hari ini, Komandan Korem 162 Wirabakti, Bapak Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Silakan. Baik, selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Lombok TV yang berbahagia. Kami Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani dan Rem 162 Wirabakti. Ini pertama kali kami di Lombok TV. Iya, ini luar biasa kami. Semoga nantinya bisa ketemu lagi ya, Komandan. Amin. Oke, baik. Nah, terkait dengan pelaksanaan upacara yang diselenggarakan dari BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang nantinya akan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Nah, apakah memang nantinya akan dilaksanakan juga di seluruh tanah air di beberapa daerah di wilayah Indonesia? Apakah termasuk juga di NTB, Komandan? Begini Mbak, untuk kami jajaran TNI Angkatan Darat khususnya kami sudah mendapat surat telegram. Oke. Karena di situasi COVID-19 ini yang menjadikan pandemi nasional bahkan internasional, jadi petunjuk dari pimpinan kita hanya menyaksikan tayangan upacara yang ada di Jakarta, supaya tidak ada penularan yang lebih luas, dengan harapan tetap kita menyimak, kemudian tetap kita melaksanakan nonton bareng di masing-masing menggunakan handphone. Jadi sudah ditayangkan nanti di media sosial, tidak harus di televisi, tidak harus di screen dan sebagainya. Di pribadi masing-masing bisa menonton. Nanti ada salurannya, nanti saya agak lupa itu salurannya apa. Nanti bisa disaksikan. Jadi demikian. Terus kemudian untuk yang di NTB sendiri juga kemungkinan besar tidak melaksanakan. Berarti untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat itu tidak ada pelaksanaan kemungkinan besar tidak melaksanakan, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk demi keselamatan masyarakat Indonesia. Tentunya ini harus menerapkan protokol-protokol COVID-19 ya, Komandan ya. Nah, ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Mungkin Komandan sendiri bisa menjelaskan kepada para pemirsa di rumah, terutama ini generasi muda masa kini, terkait bagaimana kita harus memaknai sebenarnya Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang situasi dan juga nuansanya berbeda ya, Komandan ya. Baik, kami perlu kasih gambaran untuk adik-adik. Ya. Walaupun pada saat lahirnya Pancasila saya juga belum lahir, cuman saya juga bisa memberikan ilustrasi kepada adik-adik. Saat lahirnya Pancasila, awal itu juga masa perjuangan. Nah, sekarang juga dalam masa perjuangan COVID-19. Sama-sama berjuang, tapi kontennya beda, Mbak. Kalau dulu berjuang untuk merdeka, ini berjuang untuk melanjutkan kemerdekaan. Jadi maka tolong adik-adik ya, kita nih harus
tetap semangat ya bahwa Pancasila itu hanya satu-satunya azas yang bisa memfasilitasi demi keutuhan bangsa dan negara. Karena Indonesia ini dari beribu-ribu suku bangsa, beribu-ribu bahasa, beribu-ribu adat istiadat, yang bisa memfasilitasi itu hanya Pancasila, Mbak. Tidak bisa menggunakan hukum Islam, tidak bisa menggunakan hukum Nasrani, tidak bisa menggunakan hukum Hindu, dan lain sebagainya. Jadi dasarnya Pancasila ini yang bisa mengikat Bhinneka Tunggal Ika kita ini. Dari Sabang sampai Merauke. Karena ya masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa seperti saya sampaikan tadi di awal. Nah, cuman kami perlu ingatkan kepada adik-adik, keanekaragaman kita ini menjadikan suatu kebanggaan, suatu kekuatan, jangan dijadikan suatu kelemahan. Nah, ini yang harus diterapkan, yang dimasukkan di mindsetnya masing-masing anak-anak muda sekarang. Dengan keberagaman kita ini, kita bersatu ini luar biasa. Dibandingkan orang di Eropa, di Eropa itu mungkin sukunya tidak banyak, nggak seperti Indonesia. Tapi negaranya satu Eropa itu terpecah menjadi 72 negara. Nah, kita ini beribu-ribu suku bangsa, tapi jadi satu negara. Ini suatu yang luar biasa menurut saya. Nah, ini yang bisa mengikat, maka lahirlah Pancasila itu. Baik. Karena yang menyampaikan dari seluruh Yong Java, Yong Celebes, Yong semuanya. Dan mereka sepuh-sepuh kita itu menyatakan kita satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Dengan Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Nah, kalau begitu ini Komandan sendiri melihat generasi muda masa kini untuk memaknai hari lahir Pancasila, apakah memang sudah ada diterapkan atau aktualisasinya nilai-nilai Pancasila ini di tengah generasi masa muda saat ini? Ya, memang Pancasila itu mudah disampaikan, mudah diucapkan, namun diaktualisasikan yang agak sulit untuk anak-anak sekarang. Nah, makanya sekarang ada dari BPIP itu membuat suatu program-program baru, terobosan-terobosan baru. Kalau dulu ada P4, ada penataran, ada macam-macam. Nah, sekarang BPIP membuat program-program baru edukasi dalam buku-buku sekolah maupun dalam permainan-permainan anak-anak yang menggunakan game ular tangga Pancasila. Terus Ludo Pancasila, itu ada. Itu seperti apa, Komandan? Jadi anak-anak seperti main ular tangga, kocok, keluar. Naik tangga sini, nanti harus nyebutkan sila pertama apa. Nanti naik sila kedua berapa apa. Ininya butirnya apa, begitu. Itu ada. Itu ada materi itu. Dan itu sudah ada diterapkan di tanah air? Ada, sudah Mbak. Di beberapa daerah sudah. Bahkan di sini pun juga sudah ada, di sekolah-sekolah. Nah, ini tujuannya apa? Untuk membangkitkan anak-anak supaya bahwa Pancasila itu betul-betul dimaknai menjadi dasar dan filosofi negara kita. Baik. Ini artinya di tengah pandemi COVID-19 ini, nilai-nilai Pancasila ini apakah memang sudah mulai dilupakan sehingga akhirnya dikeluarkan terobosan-terobosan baru seperti itu, Komandan? Sebetulnya tidak dilupakan. Ya, kalau menurut saya anak-anak sekarang lebih maju, lebih lebih pandangannya, lebih wawasannya lebih luas. Nah, cuman karena pengaruh dari kiri, kanan, dalam, luar, macam-macam. Jadi memang ya pasti ada dampak positifnya dan dampak negatifnya pasti ada. Namun saya perhatikan semua anak-anak ditanya di sekolah, sebutin Pancasila hafal dia. Cuman satu, aplikasinya yang anak-anak yang belum terlalu memahami. Nah, jadi ini perlu dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat untuk mengedukasi anak-anak bagaimana pelaksanaan Pancasila itu dilaksanakan oleh masyarakat. Sebetulnya sudah dilaksanakan sama anak-anak kita. Contoh yang paling simpel Mbak nih di sini ya.
Saya lihat di sini kan mayoritas Muslim. Ada temannya, saudaranya, ada yang Hindu juga ada. Nah, contoh di sini kalau di sekolah teman-teman yang Hindu juga dihormati sama teman-temannya. Kemudian dia ada acara nyepi. Nah, kadang-kadang dihormati sama teman-teman yang Muslim. Dan yang Muslim ada acara Ramadan, saudara-saudaranya yang temannya yang Hindu, temannya juga menghormati teman-temannya yang Muslim, begitu juga sama. Nah, ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan masyarakat yang secara tidak langsung sebenarnya sudah itu bagian daripada aplikasi Pancasila. Saling toleransi, hormat menghormati. Artinya nilai-nilai Pancasila ini memang sudah ada di sekitar kita ya, memang setiap hari kita geluti sehari-hari seperti itu ya Komandan ya. Namun memang banyak generasi muda masa kini yang kurang menyadari arti atau nilai-nilai Pancasila di sekitar kita. Dan tentunya apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dukungan yang paling penting pemirsa adalah peran orang tua. Apalagi di tengah wabah seperti ini pelaksanaan belajar mengajar ini dilakukan secara daring, tentunya harus ada peran orang tua juga ya Komandan ya. Baik. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali masih dengan membahas terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita telah mampu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini. Saya Haji Didi Sumadi, Ketua DPRD Kota Mataram, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan telah kita mampu menjalankan ibadah puasa secara penuh dalam bulan Ramadan ini, dan kita telah memasuki bulan Syawal ini, khusus kita dalam menghadapi musibah dan ujian berupa virus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan dan hidup dalam keadaan normal kembali sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersarung Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekan itu artis swasta Lombok Lawan COVID-19 sampun menyebar wabah corona atau COVID-19 niki. Tipak selaku warga Lombok ina amak semeton jari teruna dedare. Dende tanggap remeh searang virus niki. Sayangi diri te, keluarga te, kance dengan lain. Tetap pada besok ima kance. Kawi sabun bilang waktu. Miring patuh, jaga kesehatan, pelungguh sarang sami. Tetap jaga jarak, dende berkumpul di kerumunan dengan sarami. Mentaati peraturan pemerintah. Tetap dengan pemerintah gawe social distancing. Dene sugu gedeng pelunggu lamun di darurat. Adiknya pegat penyebaran COVID siwa olasmi. Tetap olahraga,
Bejelo jam 10. Tindik saling salahan, tindik begejuh. Nonton iya tok tengeluh nangis euy musibah. Dari para medis sawah berjuang elek garde paling julu. Kita matur tampiasi sa beli-beli. Tetap berdoa oleh Allah Ta'ala. Insya Allah penyakit COVID siwa olas nike telang elek gumi paer. Sudah 3 bulan kita merasakan ujian musibah COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur yang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk mengatasinya. Bahkan kita harus menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah wabah dengan berbagai penyesuaian baru agar tidak semakin membawa mudarat bagi kita semua. Dan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita merayakan hari kemenangan. Kemenangan adalah keberhasilan menahan diri. Kemenangan adalah ketulusan mengabdi. Kemenangan adalah kemampuan melayani. Kemenangan adalah kehadiran di tengah orang lain yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah bagi segenap kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Lombok Timur. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dalam edisi Sabtu 30 Mei 2020 dan masih bersama Komandan Korem 162 Wirabakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani. Dan tentunya tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini pemirsa masih terkait dengan peringatan Hari Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas bagaimana sebenarnya generasi muda masa kini bisa memaknai hari lahir Pancasila, dan sebenarnya ini seluruh masyarakat ataupun memang generasi muda masa kini sudah bisa menilai atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila karena memang sudah ada di wilayah kita, di sehari-hari kita, kemudian juga di kegiatan kita sehari-hari ya. Dan di segmen kedua ini pemirsa kita akan dialog bersama Komandan Korem ini, kita akan menyinggung sedikit tentang COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Bagaimana sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh TNI terkait dengan upaya pencegahan dari COVID-19 di Nusa Tenggara Barat ini. Namun sebelum itu kami akan menyinggung sedikit bagaimana sebenarnya sejarah singkat tentunya ini untuk memberikan pengetahuan juga untuk Anda para generasi muda masa kini terkait dengan hari lahirnya Pancasila. Boleh dijelaskan langsung? Boleh. Komandan. Terima kasih. Jadi kalau sejarah singkatnya Pancasila itu dimulai pada saat tanggal 28, tanggal 29, dan 30 Mei 1945. Ya. Itu ada rapat oleh dulu namanya Dokuritsu Jumbai Osakai atau namanya BPUPKI, Badan Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat.
dan anggotanya tuh Profesor Yamin dan lain sebagainya. Nah, di situ Pak Karno memerintahkan BPUPKI ini untuk menyiapkan dasar negara kita. Nah, kebetulan dari tim tanknya Pak Widyo Diningrat ini dari seluruh lini, dari nasionalisme ada, dari agamawan ada, dari tokoh-tokoh budaya ada, dari seluruhnya ada. Sehingga terciptalah lima poin tersebut, yaitu yang disebut dengan Pancasila, yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, Pak Karno, pada 1 Juni 1945. Ya. Itu disampaikan beliau, dan terus pada 17 Agustus disampaikan kembali menjadikan dasar negara kita. Itulah awal terjadinya bagaimana Pancasila itu prosesnya berjalan. Dan sampai dengan saat ini, sampai tanggal 24 Mei kalau nggak salah ya, itu ada, tahun 2016 dikeluarkan Kepres oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, bahwa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke, Hari Lahir Pancasila. Bukan Hari Lahir Pancasila, mohon maaf, bukan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir Pancasila. Oke, baik, itu dia sejarah singkat bagaimana sebenarnya Hari Lahir Pancasila ini sampai dengan saat ini diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Anda juga para generasi muda masa kini harus mengetahui hal ini ya pemirsa. Dan itu terkait dengan bagaimana sejarah singkat dari Hari Lahir Pancasila. Kita bergeser terkait dengan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat ya pemirsa. Nah, kalau kita melihat kasus COVID di Nusa Tenggara Barat ini cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, Komandan ya. Nah, tentunya ini dari seluruh jajaran baik TNI, Polri dan juga seluruh elemen masyarakat tentunya harus bisa bekerja sama untuk memerangi COVID-19 agar tidak terus terjadi peningkatan yang secara signifikan. Namun kita ingin ketahui bagaimana sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh TNI untuk memerangi dari COVID-19 ini agar tidak terjadi penyebaran yang sangat besar angkanya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, Mbak, terima kasih. Kami perlu jelaskan. Jadi sejak mulai ada merebaknya isu COVID-19 di Wuhan, jajaran kita TNI Polri sudah menyiapkan. Pertama yang kami lakukan itu di awal Januari kemarin. Kita sudah action di bandara. Mungkin di bandara lain belum melaksanakan penyiapan, kami sudah menyiapkan bandara Bizam itu. Berarti ini artinya sudah ada gerak cepat gitu. Sudah jauh-jauh hari kita sudah siapkan. Maksudnya orang yang katanya pendatang migran Indonesia yang dikembalikan sampai ke Natuna itu, belum sampai Natuna, bandara Bizam sudah kami siapkan, alat-alatnya lain sebagainya. Kita sudah antisipasi. Nah, kita sudah atur bagaimana prosedur masuk ke bandara dan lain sebagainya. Dengan Direktur Kepala Bandara. Alhamdulillah sudah kami lakukan dan dihadiri juga oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda pada saat itu, dilanjutkan dengan penyemprotan desinfektan pada saat itu. Jadi kita sudah jauh-jauh hari. Maka di awal-awal kita bagus, Pak. Di awal-awal pencegahan COVID-19 ini kita bagus sekali. Jumlah yang positif tidak terlalu tinggi. Nah, cuman kemarin kita kebobolan. Tanggal 22 Mei, kita satu hari pasien positif itu 54 orang. Biasanya kita standarnya antara 10 sampai 15. Nah, tahu-tahu meledak jadi 54 orang. Dengan kejadian 54 orang itu kami kemarin juga melaksanakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dengan gugus tugas yang sudah dibentuk Pak Gubernur. Kita menentukan sikap-sikap, menentukan prosedur-prosedur baru guna melindungi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai makin bertambah. Karena sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 hari ini, yaitu total kasus 594 orang
yang sudah sembuh 279 orang. Ini kesembuhannya cukup tinggi, Mbak. Betul. Nah, tapi yang masih dirawat juga masih banyak, 305 orang. Iya. Nah, yang meninggal mortalitas kita cukup rendah, 10 orang. Ini juga kita masuk dalam 5 besar yang penyembuhannya cukup tinggi. Namun yang menjadi catatan kemarin karena melonjaknya tanggal 22 Mei kemarin, ada 54 orang itu, ini yang menjadi atensi adalah jumlah pasien anak-anak dan balita. Kita masuk nomor 2 terbesar setelah Jawa Timur. Ya. Nah ini kami beserta jajaran dan ini Muspida 31 sudah melaksanakan safari, Mbak. Safari keliling ke kabupaten kota yang ada di Pulau Lombok dulu kemarin. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat para kepala daerah beserta jajarannya, baik kabupaten kota, untuk lebih proaktif, lebih progresif lagi untuk mencegah atau istilahnya bukan mencegah lagi, Mbak, sekarang berperang melawan COVID, Mbak. Oke, baik. Karena saking tingginya sekarang sudah 500 lebih kita nih, Mbak. Betul. Ini harus kita buat terobosan-terobosan. Nah, terobosan kemarin yang kami sampaikan kepada masing-masing kepala daerah, yang pertama aturan masuk bandara sekarang, Mbak, kita tambah. Dulu yang biasa hanya pakai termogan, cuman melaksanakan rapid test, terus kemudian mengisi checklist kemana-kemana saja sebelum ke sini. Sekarang kita tambah lagi, Mbak, harus kita swab. Oke. Jadi masyarakat dari manapun mau ke NTB, baik dari udara maupun laut, di Lembar, semua datang harus membawa hasil swab, Mbak. Oke. Hasil swab ini yang menyatakan tidak terinfeksi, reaktif dan tidak dinyatakan positif. Namun punya batas waktu, Mbak. Tidak boleh lebih dari 7 hari. Contoh, Mbak kalau mau ke sini, ke NTB dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana aja, datang mau ke sini tanggal 7 sampai di Lombok. Berarti maksimal hasil swabnya tuh tanggal 1, Mbak. Oh, iya. Kalau hasil swabnya di atas tanggal 1, sebelumnya tanggal 30, tanggal berapa, itu berarti sudah expired, sudah kadaluarsa. Jadi sampai di Lombok, baik di bandara maupun di pelabuhan, harus di swab ulang. Di swab ulang, setelah di swab, ini nanti sambil menunggu hasil swab, masuk karantina, Mbak. Di karantina sesuai dengan tujuan. Mbak mau ke Lombok Tengah, berarti di karantina di Lombok Tengah. Mbak mau ke Lombok Timur, di karantina di Lombok Timur. Mbak mau ke Mataram, di karantina di Mataram. Contohnya seperti itu. Nah, setelah hasil swab keluar, baru dinyatakan boleh menuju rumah yang dituju, atau kalau hasil swabnya positif, masuk rumah sakit, Mbak. Ini sudah, pergubnya sudah keluar. Ini aturannya. Oke, baik. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah ini pada tanggal 22 Mei ini sempat kebobolan juga. Ini kasus meningkat tajam seperti itu, ada dalam satu hari ini 54 orang yang terinfeksi virus corona. Nah, kalau boleh tahu sebab dari kebobolannya ini apa? Iya, Mbak. Komandan? Namanya inkubasi, hasil inkubasi COVID-19 ini paling cepat 14 hari sampai 1 bulan. Setelah kita evaluasi dengan Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kabinda, Kepala Dinas Kesehatan, dan para pakar-pakar kesehatan, ini karena kita mengurangi pressure kepada masyarakat tentang bahayanya COVID, yaitu menjelang Ramadan kemarin. Pada saat bulan Ramadan, nah, kita karena beranggapan grafik kita itu melandai, nah, kita anggap aman menjelang Ramadan itu, bulan Ramadan. Makanya dikasih kesempatan buka mall, buka toko-toko, terus kemudian banyak yang ngabuburit, mau buka puasa, belanja-belanja itu. Nah, dari situlah dampaknya yang luar biasa. Nah, jadi waktu mau Lebaran kita udah senang nih, Mbak.
semua FKPD seneng. NTB bagus, flat ininya kenaikannya. Tapi begitu habis Lebaran tanggal 22 itu langsung stres kami semua. Oke. 54 sehari, wih, langsung kita panik. Malam itu juga kami rapat dengan Pak Gubernur. Oke, baik. Ini di 22 Mei ini sebelum Lebaran dan itu sempat terjadi pro kontra juga terkait dengan penutupan sejumlah toko pakaian ya, Komandan ya, pada saat itu. Nah, kalau melihat dari sejumlah aturan-aturan yang sudah diberlakukan di Nusa Tenggara Barat ini terkait dengan untuk orang-orang yang akan masuk atau berkunjung ke Nusa Tenggara Barat ini tentunya harus melewati tes swab dulu. Ya. Nah, ini untuk sejauh ini dengan aturan ini apa kemajuan yang sudah dirasakan? Alhamdulillah hari ini hanya 4 Mbak yang positif tambahannya. Oke. Jadi hari ini tadi malam rilis yang tambahan positif hanya 4. Oke. Karena kita mengetatkan semua pintu masuk maupun tempat-tempat keramaian. Oke. Sekarang Mbak kalau ke pasar, Kebon Roe, di Kebon Roe itu kalau Mbak masuk kan berantakan dulu. Iya, betul. Sekarang sudah berjarak Mbak. Iya. Setiap yang jualan tuh jaraknya 2 meter, 3 meter, 2 meter, 3 meter. Dan sekarang di pasar itu ada posko keamanan. Posko terpadu keamanan COVID-19. Oke. Nah, di situ masyarakat yang mau datang, mau belanja, itu pertama harus pakai masker. Oke. Kemudian sampai di depan pintu pasar, itu langsung dicek suhu tubuhnya. Oke. Oleh tim yang ada di situ. Ya. Dicek suhu tubuh, di bawah 38 boleh masuk. Di atas 38 masuk ruang kesehatan. Oke. Pemantauan dulu. Nah, yang masuk, begitu sampai masuk, ada ruang sanitizer atau apa? Bukan, ruang desinfektan. Ulangi, ruang desinfektan. Setelah masuk ruang desinfektan, cuci tangan, disemprot pakai sanitizer. Kemudian nanti ini sedang kita buat box sterilisasi uang. Oke. Jadi uangnya masyarakat yang mau dibelanjakan di pasar itu harus steril. Termasuk uang-uang yang penjual-penjual itu disterilkan. Pakai alat itu, box sterilisasi uang. Karena uang ini juga sebagai sarana media penularan. Betul sekali. Nah, jadi begitu nanti memasukkan uang ke box itu 15 detik karena menggunakan sinar ultraviolet yang tinggi, uangnya sudah steril, Mbak. Yang masukkan masyarakat sendiri, yang mengeluarkan masyarakat sendiri. Uangnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Oke. Ambil, baru boleh masuk belanja, Mbak. Oke. Nah, nanti belanja itu sudah ditata sekarang. Jaraknya 2 meter, 3 meter, 2 meter. Dan satu blok itu jadi satu. Contoh yang jual sayur semua. Jual ikan semua. Jual daging semua. Jadi nggak kayak dulu berantakan, nggak keru-keruan. Iya, jadi ini memudahkan para pengunjung juga ya dalam berbelanja ya, Komandan ya. Nah, apakah ini hanya diberlakukan di pasar Kebon Roe saja? Enggak, ini udah kita sosialisasikan kemarin kami ke seluruh kabupaten kota yang ada di Lombok dulu. Nah, rencana setelah minggu depan kami dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda, kita akan ke Pulau Sumbawa. Oke. Jadi kita berlakukan ke seluruh NTB. Oke. Dan kita kasih batasan waktu jualannya. Oke. Jadi kita belajar dengan tetangga kita, Bali. Bali penanganannya cukup baik. Jadi kalau kemarin masjid sudah aman sekarang. Mall sudah kita tutup. Sekarang yang jadi tantangan kita itu pasar, Mbak. Iya. Kan pasar nggak mungkin ditutup. Kalau ditutup nanti Mbak ibu-ibu nggak belanja semua, nggak masak, kita dimarahin semua. Jadi pasar dibuka, tapi dengan catatan harus sesuai dengan aturan COVID-19. Demi keselamatan itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya khusus untuk di wilayah Kota Mataram sendiri nih, Komandan. Tadi kan ini di Pasar Kebon Roe sudah diberlakukan untuk prosedur pencegahan COVID-19 ya. Apakah untuk di pasar-pasar lain di wilayah Kota Mataram saja ini akan diterapkan? Termasuk Pasar ACC Apedan ya? Semua. Oke, baik. Ya ini nanti kan tanggung jawab masing-masing kabupaten kota. Oke. Kita memberikan solusi, treatment, jurus-jurus yang melaksanakan kabupaten kota. Kita mendukung.
Oke, baik. Nah, ini terkait dengan salah satu protokol pencegahan COVID-19 ketika kita akan masuk ke sebuah toko, ini Komandan harus dicek suhu tubuh ya. Betul. Nah, ini saya sempat kemarin, ini cerita sedikit ya Komandan ya. Boleh. Ini kemarin sempat berkunjung ke salah satu gerai ponsel, ini harus dicek suhu tubuh dulu sebelum memasuki gerai tersebut, karena memang pada saat itu saya berada di luar, kemudian juga langsung terpapar sinar matahari, dan ketika dicek suhu tubuh itu cukup tinggi. Nah, itu menjadi langsung mereka semua yang ada di tempat itu merasa sinis begitu, Komandan. Nah, ini seperti apa? Apakah memang harus ada prosedur lain yang mungkin yang lebih efektif agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat tentunya? Ya, tadi kan saya belum selesai menjelaskan terkait dengan di pasar. Nah, tadi di pasar, begitu yang suhunya di atas 38, masuk ke ruang kesehatan, dipantau. Dipantau 15-30 menit, baru dicek ulang suhunya. Oke. Jadi kan namanya orang ke pasar ini kan nggak semua naik mobil. Betul sekali. Ada yang jalan kaki, ada yang naik idomo, ada yang naik sepeda, berjemur, ada yang naik sepeda motor. Ya maklum kalau dia panas, apalagi NTB ini kan sinar matahari luar biasa. Iya. Ya, mungkin dia panas tubuhnya karena dia kejemur. Nah, nanti setelah 15-30 menit dia dipantau, baru cek suhunya lagi. Kalau sudah turun, monggo silahkan masuk. Tapi kalau 15 menit sampai 30 menit nggak ada perubahan, ya langsung kita bawa rujuk ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, diyakinkan, direpit dia. Direpit, reaktif atau tidak. Kalau tidak reaktif, ya pulang. Kalau dia reaktif, ya sesuaikan dengan aturan protokol COVID-19, dilanjutkan dengan swab dan lain sebagainya. Ternyata memang reaksi yang ditimbulkan dari pengecekan suhu tubuh ini cukup tidak mengenakan juga ya, Komandan ya, terkait dengan orang-orang itu konsekuensi dengan COVID-19. Baik, tentunya ketika Anda memang tidak ingin terjadi hal tersebut, pemirsa harus senantiasa menjaga kesehatan Anda. Sekali lagi adalah COVID-19 ini yang diserang adalah antibodi, begitu Komandan? Jadi sekali lagi harus sehat secara fisik, kemudian juga tidak terlalu panik dan juga tidak cemas agar tidak terganggu kondisi kesehatan Anda, agar tidak terinfeksi yang namanya virus corona ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya ini adalah terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Nusa Tenggara Barat. Apakah memang kalau bisa kita katakan ini terkait tadi yang disampaikan oleh Komandan sendiri, ini sebelum tanggal 22 Mei 2020 ini kurva atau grafik dari COVID-19 ini cukup landai seperti itu. Namun ketika 22 Mei 2020 ini ternyata ini ada peningkatan yang sangat drastis untuk kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Apakah aturan-aturan yang di wilayah Nusa Tenggara Barat ini bisa dikatakan situasional atau seperti apa? Karena memang banyak anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah kita ini pelin-pelan juga untuk memberikan sebuah kebijakan terkait dengan pencegahan atau penanganan COVID-19 di NTB. Tidak, Mbak. Jadi semenjak awal sebelum pelaksanaan Idul Fitri, Pak Gubernur sudah mengeluarkan perda atau pergub masalah ya. Pergub terkait dengan masalah teknis ataupun aturan bagaimana pelaksanaan Idul Fitri, termasuk himbauan melaksanakan Idul Fitri sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Sebetulnya saya lihat masyarakat NTB ini kalau peraturannya jelas, nurut dia. Betul sekali. Kalau peraturannya nggak jelas, nggak ada dasar hukumnya, ya mereka patut menyangkal mana dasar hukumnya. Tapi setelah ada dasar hukumnya, mereka ngerti kok. Kemarin kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik Babinsa, Babin Kamtibmas, kepala desa, penyuluh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan adik-adik FKPPI dan lain sebagainya turut mensosialisasikan tentang bagaimana teknis takbiran di rumah, bagaimana sholat Idul Fitri di rumah, bagaimana pembayaran zakat di rumah, bagaimana melaksanakan halal bihalal menggunakan media sosial. Itu buktinya dilaksanakan dengan baik. Di Mataram ini tidak sampai 8% yang melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Hanya beberapa masjid saja yang bisa kita hitung pakai jari. Dibanding dengan Mataram ini mungkin udah ratusan atau bahkan ribuan masjid yang ada di sini. Nah, ini luar biasa. Sebetulnya mereka paham. Nah, cuman bagaimana teknik penyampaian yang baik. Karena kami dorong anak-anak Babinsa dan Babin Kamtibmas, kepala desa,
penyampaiannya dengan berbagai bahasa. Iya. Saya sampaikan gunakan bahasa-bahasa ibu. Betul. Bahasa-bahasa daerah. Kalau memang masyarakatnya mayoritas Sasak, pakai bahasa Sasak. Kalau masyarakat banyak orang Sumbawa, pakai Samawa. Oke, baik. Dan seterusnya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan aturan-aturan penutupan bandara, ini sempat terjadi simpang siur juga dan juga tidak terjadi sempat terjadi ini ya, bagaimana penutupan bandara yang kabarnya sebelumnya akan ditutup sampai dengan 1 Juni, namun beberapa waktu yang lalu sudah dibuka, kemudian akhirnya ditutup kembali per 1 Juni. Ini bagaimana tanggapan Komandan sendiri? Masalah bandara penutupan bukan hak prerogatifnya provinsi. Oke, baik. Karena bandara itu yang punya Angkasa Pura, Pak. Yang punya negara. Oke, jadi ini perlu masyarakat pahami. Bandara itu provinsi tidak mungkin menutup, hanya mungkin bersurat permohonan dan sebagainya. Kayak kemarin kita buat aturan menggunakan tambahan swab. Iya. Pak Gubernur bersurat kepada Menteri Perhubungan. Agar siapapun yang ke NTB harus diswab, seperti itu. Yang nentukan Menteri Perhubungan, Mbak, nutup bandara atau tidak itu. Oke, baik. Nah, ini klarifikasi langsung dari Komandan nih pemirsa terkait dengan tanggapan-tanggapan Anda. Ternyata ini banyak yang beranggapan bahwa pemerintah ini cukup pelin-pelan memberikan aturan seperti itu. Sebenarnya perlu kami jelaskan, Mbak. Pemerintah memberikan peluang terbang. Cuman sekarang yang mau terbang nggak ada. Nah, itu. Jadi kami sudah cek ke seluruh maskapai, baik Garuda, Lion, dan sebagainya. Nah, itu begitu saya cek, kenapa Mas nggak terbang? Kenapa? Kan saya tanya kilo-kilonya. Kenapa nggak terbang? Yang daftar mau terbang cuma 5 orang, Komandan. Kan nggak mungkin pesawatnya terbang hanya membawa 5 orang. Padahal kapasitas pesawat itu, umpamanya satu pesawat jumlahnya seatnya 100, itu yang disiapkan hanya 50 yang bisa untuk terbang. Nah, sekarang yang mau terbang cuma 5, kan nggak mungkin. Baik. Kan cost-nya nggak nyampe. Akhirnya penerbangannya dibatalkan, di cancel. Akhirnya tidak ada penerbangan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, itu sudah jelas pemirsa ya terkait dengan bagaimana penutupan bandara yang sebenarnya kemarin ini sempat terjadi pro kontra juga di tengah masyarakat. Semoga ini menjadi penerangan juga untuk Anda bagaimana tentang Anda memberikan tanggapan terkait dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satunya menjadi pertanyaan saya selanjutnya ini adalah terkait dengan bagaimana toko-toko sampai dengan saat ini masih ditutup seperti itu ya, Komandan ya. Kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan juga masih ditutup sampai dengan saat ini. Namun faktanya di lapangan ternyata ini toko-toko tersebut memang membuka pintu sedikit saja untuk memudahkan para pelanggannya untuk berbelanja. Nah, ini tanggapan Komandan sendiri seperti apa? Nanti ditahan dulu ya, Komandan ya. Kita harus jeda sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Ya, thank you, Mbak. Jadi toko itu, Mbak, ya. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bangga bersarung mangga. Mula londong kereng cap lontar ni mula kuah. Bau dikadu begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warna-warni napi de boyak pasiara. Kereng cap lontar. Tetu-tetu kuat. Kanje berkualitas. Raihlah kemenangan dengan hati yang riang. Taqabbalallahu minna wa minkum.
ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allah yang tak berujung. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dalam edisi akhir bulan ya, di Sabtu 30 Mei 2020, juga sekaligus sebagai akhir pekan di bulan Mei kali ini. Dan masih bersama Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani yang merupakan Komandan Korem 162 Wirabakti. Pemirsa, terkait dengan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi COVID-19. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas terkait dengan bagaimana memaknai Hari Lahir Pancasila, terutama Anda para generasi muda masa kini. Kemudian juga di segmen kedua kita juga sudah mengupas terkait dengan bagaimana sebenarnya aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pencegahan COVID-19. Namun tadi sebelum break kita sudah bertanya sebenarnya bagaimana nih kalau melihat tanggapan dari Komandan sendiri, banyak toko-toko atau retail-retail modern yang ternyata sebenarnya menutup gerainya, namun ternyata di belakangnya ini sempat dibuka namun pintunya kecil-kecil seperti itu pemirsa ya. Nah, ini tanggapan dari Komandan sendiri seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Jadi sesuai dengan aturan dari pemerintah, khususnya Gubernur maupun Pemda tingkat 2. Jadi yang ditutup itu adalah mal yang pertama Mbak. Iya. Yang kira-kira melaksanakan konsentrasi massa banyak. Oke. Itu menjelang Lebaran kemarin sampai sekarang. Terus kemudian yang kedua adalah toko-toko pakaian, sepatu, perlengkapan Lebaran. Jadi istilahnya barang-barang sekunder untuk mendukung kegiatan Lebaran itu ditutup. Namun untuk barang-barang primer seperti sembako, beras, kopi, gula, tepung, itu tetap dibuka. Boleh dibuka, cuman dibuka menggunakan prosedur protokol COVID-19, yaitu physical distance sama social distancing-nya tetap harus dijaga. Contoh, tokonya kapasitasnya 20 orang. Ya. Nah, biasanya 20 orang udah penuh nih. Karena kegiatan COVID-19 ya dikurangi. Harus 10 orang. Nah, yang sisanya yang mau belanja lagi harus antri di luar dia. Nanti yang sudah selesai belanja keluar satu, masuk satu gantian. Kemudian toko juga harus memperbanyak kasir. Nah, itu dia. Jangan kasirnya satu, ya macet di situ dia. Betul. Jadi kasirnya minimal 3 atau 4. Seperti kalau kita ke Matahari, ke Ramayana, itu kan kasirnya banyak tuh. Harusnya seperti itu. Nah, kita udah sampaikan. Nah, cuman kan nggak semuanya bisa dilakukan. Namun kami sudah sampaikan untuk aparat keamanan membantu membatasi yang masuk ke dalam toko supaya ada pembatasan social distancing. Oke, baik ya, itu dia. Tapi kita harapkan sendiri ya, Komandan ya, semoga seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini sekali lagi bisa menerapkan protokol COVID-19 dengan aturan jaga jarak, kemudian juga selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan senantiasa rajin mencuci tangan ya pemirsa. Kalau misalnya Anda harus menyiapkan hand sanitizer, juga perlu nih untuk menyiapkan di tas Anda ketika Anda melakukan bepergian ya. Baik, pemirsa, kita berada di segmen ketiga ini masih terkait dengan perkembangan kasus COVID-19, terutama ini H-1 menjelang Lebaran Ketupat yang akan dilaksanakan pada esok hari di tanggal 31 Mei 2020. Tentunya akan ada upaya-upaya baru yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekali lagi untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 dengan belajar dari kejadian di tanggal 22 Mei 2020 pemirsa, karena pada saat itu satu hari saja sudah menimbulkan kasus yang sangat banyak, yaitu 54 orang yang terinfeksi virus corona. Nah, kita langsung saja bertanya ke Komandan sendiri ini, bagaimana persiapan Komandan ataupun juga pemerintah provinsi dalam rangka menyelenggarakan yang namanya Lebaran Ketupat yang biasanya dari tahun ke tahun ini senantiasa dilakukan untuk menjadi tradisi masyarakat kita di NTB ya. Jadi kami sudah memutuskan dengan Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Kabinda, Ketua DPR, bahkan kepada seluruh pemerintah tingkat 2 kabupaten kota. Jadi untuk sementara dengan situasi COVID-19
kegiatan Lebaran Topat dipending. Oke, dipending Bu Mirsa, dipending artinya tahun ini ya. Nah, dipending namun dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik. Dengan keluarga tercinta. Oke. Tidak perlu datang ke tempat-tempat hiburan, tidak perlu ke tempat-tempat wisata, karena datang ke sana pun ditutup sama aparat. Jadi kayak pantai-pantai, kayak di mana nih, Senggigi, terus kemudian Mandalika, mana-mana, semua di-close. Tidak ada yang dibuka, tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat wisata. Akan ditutup oleh aparat. Sehingga percuma juga masyarakat ke sana. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak perlu menyambangi saudara-saudaranya. Yang dari Lombok Timur ke Lombok Tengah, yang dari Lombok Tengah ke Mataram, yang dari Mataram ke Lombok Barat, dan sebagainya. Tidak perlu. Tapi faktanya masih banyak loh, Komandan. Nah, karena faktanya kemarin banyak itulah yang menyebabkan naik menjadi 54 itu. Oke, baik. Jadi, karena mereka wirawiri itu, di antara yang wirawiri ini sudah ada yang OTG, orang tanpa gejala. Mungkin kayak saya sehat-sehat aja, padahal positif. Atau Mbak besok kena sama saya. Oke, astagfirullahaladzim. Ini contoh, bukan gitu. Ya, makanya nggak perlu wirawiri ke sana sini. Jadi lebih baik di rumah dengan keluarga, ciptakan suasana yang harmonis dan gunakan kesempatan kumpul dengan keluarga ini semaksimal mungkin. Oke, baik. Artinya ini melaksanakan Lebaran Ketupat, pemirsa di rumah saja bersama keluarga dan tidak melakukan perjalanan keluar wilayah Kota Mataram ya. Namun sekali lagi kita belajar bersama pemirsa, mengingat di sebelum Lebaran kemarin ini sudah terjadi kasus yang sangat banyak. Semoga Anda seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat bisa menyadari hal ini dan tidak melakukan perjalanan keluar wilayah Kota Mataram ya. Baik, pemirsa, kalau misalnya ini terkait dengan Lebaran Ketupat, apakah jam malam seperti yang kita ketahui ini, jam malam ini masih akan terus berlaku di Lebaran Ketupat? Ya, Pak. Atau sampai ini sudah ada pergubnya turun, jadi jam malam diberlakukan untuk seluruh NTB. Seluruh NTB itu maksimal jam 9 malam. Oke, maksimal jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam sudah nggak ada yang wirawiri, nggak ada yang jualan, tidak ada yang kemana-mana. Tuh tinggal di rumah semuanya. Oke. Di tempat masing-masing. Nah, kalau nanti ketemu, ya nanti ada patroli. Patroli kita tingkatkan pagi, siang, sore, malam. Bahkan kita bubarkan, orang kumpul 10 orang kita bubarin, Mbak. Itu ada pergubnya sekarang. Nah, terus termasuk juga masyarakat sambil kita himbau. Kita himbau terus, sambil patroli sambil kita himbau. Ini yang dilakukan oleh aparat TNI, Polri, Pemda, Satpol PP, dan bahkan kita melibatkan seluruh unsur masyarakat. Relawan-relawan boleh ikut gabung kita. Karena yang berperang sama COVID ini bukan aparat saja, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena COVID ini sudah menjadi pandemi dunia. Dan saya dengar ada isu-isu hoak yang nggak benar, menyesatkan bahwa katanya COVID itu rekayasa lain sebagainya. Itu nggak benar. COVID itu memang nyata penyakitnya. Kalau yang bilang COVID itu rekayasa, yang buat itu saya ajak masuk ke ruangan yang positif, berani nggak dia? Baik, baik. Ya, sekarang gitu saja. Kalau yang buat rekayasa, yang dibilang hoak lain sebagainya, ayo sini saya ajak. Sampean masuk ke ruangan yang kena positif COVID, berani nggak? Saya bilang. Nggak usah lama-lama, setengah jam aja ngobrol tanpa alat pelindung. Berani nggak? Itu aja. Itu tantangan dari Komandan sendiri untuk saya tantang aja gitu. Yang kemarin ini sempat menyebarluaskan isu hoax di tengah masyarakat. Jadi, dan mendapat kekhawatiran juga ya, Komandan. Nggak benar itu, Mbak. Jadi COVID itu memang penyakit yang datangnya sangat cepat serangannya. Iya. Sepertinya yang kena positif itu kan kayak biasa-biasa aja. Tapi begitu imunnya dia turun, dia langsung menyerang. Nggak sampai 1 hari 2 hari langsung meninggal. Seperti itu. Baik. Makanya jangan sampai imun kita jatuh atau drop.
Baik. Itu yang kita jaga. Baik, dan nyatanya pemirsa memang yang namanya virus corona atau COVID-19 ini nyata adanya yang berada di sekitar kita. Tentunya kita seluruh elemen masyarakat harus antisipasi dan senantiasa menerapkan protokol COVID-19 agar terhindar dari COVID-19 ini ya. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam bersama nih. Rasanya saya masih banyak banget pertanyaan untuk komandan nih. Semoga nanti di lain kesempatan kita masih bisa berjumpa kembali dengan Komandan Korem ya. Nanti kita akan masih terus mengulik-ngulik dan namun kita harapkan saja semoga COVID-19 ini segera berakhir di tanah air tercinta. Amin, Komandan ya. Baik, terkait dengan menjelang perayaan Lebaran Ketupat nih, mungkin ada closing statement yang akan kita dengarkan bersama atau himbauan-himbauan yang akan diberikan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Silakan Komandan. Baik, terima kasih Mbak. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Yang pertama terkait menjelang Lebaran Ketupat, saya menghimbau dengan sangat dan dengan hormat kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk perayaan Lebaran Ketupat dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya. Tidak perlu dirayakan di tempat umum, tidak perlu dirayakan di tempat wisata, ataupun di tempat-tempat keramaian. Ya. Saya mohon sekali lagi dengan hormat agar tidak dilakukan. Dan sementara dilaksanakan Lebaran Ketupat di rumah masing-masing. Karena pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, sudah mengeluarkan peraturan tentang larangan Lebaran Ketupat dan agar dipatuhi dan dilaksanakan. Kemudian kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat agar lebih disiplin lagi terhadap seluruh protokol COVID-19. Mulai dengan menggunakan masker, sekarang sudah ada pergubnya, per bupati, per wali kota. Nanti kalau tidak pakai masker akan dapat sanksi, Mbak. Tapi sanksinya sanksi edukasi. Baik. Nah, kemudian wajib masyarakat rajin bercuci tangan menggunakan sabun yang antiseptik, kemudian social distancing, physical distancing, kemudian olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, jangan banyak begadang, kemudian makan makanan 4 sehat 5 sempurna, sehingga kondisi tubuh kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat selalu dalam kondisi fit dan terhindar dari penyakit COVID-19. Karena apa? Karena dengan imunitas yang tinggi, maka COVID-19 tidak akan mengganggu kita ataupun masuk ke dalam tubuh kita. Maka untuk itu kami mohon sekali lagi, mohon dengan hormat, mendisiplinkan diri dari pribadi masing-masing dulu, kemudian dengan keluarga, kemudian dengan lingkungan setempat, dan masyarakat di sekeliling masyarakat Nusa Tenggara Barat. Demikian himbauan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Komandan. Semoga nanti himbauan-himbauan yang sudah disampaikan kepada masyarakat ini bisa diterima dengan baik dan juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mencegah penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat ini semakin meningkat. Seperti itu ya. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah 1 jam bersama nih di Coffee Time edisi pagi hari ini. Semoga dialog kami pada pagi hari ini bisa membawa manfaat juga untuk kita semua di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kini saatnya saya Tuti Wulan harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
pemirsa. Kalau dengan halogen oven Anda bisa lihat dia di sini menggunakan rak pemirsa. Di mana rak ini memberikan ruang untuk lemak-lemak dari ayamnya turun ke bawah pemirsa. Dan kalau lemaknya turun seperti ini, otomatis makanannya bebas lemak dan bebas minyak. Betul sekali. Di sini bikin apa nih ayam kodok ya, Chef? Ini kita lagi bikin ayam kodok nih, Tedera. Dan biasanya kalau bikin ayam kodok itu kan agak susah ya karena kapasitasnya besar sekali ya. Betul. Nah, sebentar sebelum kita turunkan, Anda bisa lihat di sini. Ini apa sih kok itu katanya nggak pakai minyak tapi ada minyaknya. Apapun yang mengandung yang berdaging-daging ya, yang hewani, itu pasti dia mengandung lemak. Lemak dari dalam makanan itu akan keluar. Bukan Anda pakai minyak, tapi lemak dari makanannya keluar. Otomatis lebih sehat. Makanan itu, daging itu bebas dari lemak ya, Chef ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini crispy banget ya. Sampai sininya lepas nih. Cakep, lihat tuh pemirsa, saking crispy-nya. Oke, silakan Chef. Oke, sekarang kita belah dan ini kita bisa lihat. Ini ayam kodoknya. Matangnya sampai ke dalam, nggak perlu pakai api, nggak perlu pakai minyak, matang sampai ke dalam, setelur-telurnya matang semua. Dan lihat, ini kalau Anda lihat di sini pemirsa, ini yang keluar adalah nih, Anda bisa lihat ya, tuh ada apa? Itu minyak apa, Dera? Ini minyak dari ayamnya pemirsa. Dan Anda bisa lihat ya, tekstur dagingnya lembut sekali ya. Nah, Anda boleh lihat di sini tuh, ya lembut, matang sempurna. Dan ini dia, yang paling hebat adalah tekstur kulitnya nih ya. Dia tekstur kulitnya crispy sekali nih pemirsa. Oke, saya akan potek ya. Luar biasa pemirsa tuh, lihat. Ini benar-benar cakep ya. Tuh, sampai bisa seperti ini pemirsa. Ini kalau masaknya pakai halogen oven. Ya kalau Anda pakai oven biasa nggak akan bisa. Kalau Anda ya pakai alat yang lain nggak akan muat. Betul. Jadi aku pernah beli ya alat masak yang memang bisa memasak dengan teknologi udara panas ya. Tapi yang terjadi adalah nggak muat kalau mau membuat hidangan spesial seperti ayam satu ekor seperti ini atau misalnya ayam bekakak ya kalau orang yang tradisional. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya di rumah itu kan kalau apalagi keluarga besar, kita kan kalau masak ibu-ibu kan biasanya di rumah identik dengan jumlah yang banyak ya Teh ya. Nah, identik dengan jumlah yang banyak itu biasanya identik juga dengan menghasilkan ataupun menggunakan sesuatu yang besar juga tentunya. Langsung kasih dengan menggunakan halogen oven ini Anda nggak perlu repot karena ada yang namanya fasilitas low rack dan juga high rack. Jadi raknya ada dua nih pemirsa. Kalau Anda mau memasak dua jenis masakan yang berbeda sekaligus alias menghemat waktu. Karena yang namanya pakai listrik itu mau pakainya cuma 5 menit, pakainya 1 jam sama aja ya. Nah, Anda bisa lihat di sini pemirsa, ini di bawahnya kita bikin nasi bakar ya. Nasi bakar di atasnya kita bikin sate. Tuh, bikin sate sampai cantik seperti ini ya. Sebuah kombinasi yang pas banget gitu ya. Kita boleh lihat ya, mau dibuka Bu, ininya nasinya boleh ya. Langsung aja kita akan lihat di sini pemirsa nih ya. Pertama, kalau misalnya kita lihat di sini ya, tadi itu satenya satenya itu kan tadi taruhnya di atas ya. Otomatis karena dia ditaruhnya di atas pemirsa ya, jadi dia nanti si kaldunya itu akan turun ke nasi bakarnya. Jadi nasi bakarnya ini jadi lebih gurih pemirsa ya. Sekali. Nah, sekarang kita akan kasih lihat aja, langsung dipotong aja Chef. Yuk langsung lihat apa yang terjadi. Nasi bakarnya matang sempurna pemirsa sampai ke dalam. Nikmat banget ya. Dikasih sate, dikasih ayam. Wah, enak banget. Dan kita lihat lagi di sini ya. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik di sini tuh, sekali lagi dia itu ada minyak ya yang memang tuh namper di bawah. Ini minyak apa sih? Ini lemak-lemak dari dagingnya. Artinya sekali lagi makanan Anda bebas lemak. Yang kedua, tanpa minyak otomatis rendah dari kolesterol. Makanan sehat tetap enak pakai halogen oven cuma 700 ribuan kalau Anda teleponnya sekarang juga pemirsa. Bukan cuma bikin masakan. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita punya anak-anak pagi-pagi kan agak repot gitu ya Teh, kalau misalnya mereka mau berangkat sekolah gitu ya. Ini kita kasih lihat, kita kasih lihat di sini masak apa? Ini kita sedang memasak kombinasi antara roti garlic dan juga yang namanya bread pudding gitu ya. Nah, jadi anak-anak juga bisa kalau mau berangkat itu nggak perlu repot ibu-ibu di rumah. Jadi untuk menyiapkan sekaligus 2 makanan menu yang bisa mereka bawa gitu ya. Taruh sini. Nah, lihat tuh ya. Pemirsa di rumah nih, kita mau manggang roti, di sini ada bread rack-nya. Nah, ini adalah rak buat rotinya nih pemirsa. Ini udah kita kasih gratis. Ini adalah high rack ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan baik-baik di sini, nah di sini ini untuk yang low rack-nya. Cukup di situ aja. Nah, cukup. Sekarang kita akan kasih lihat lagi di sini. Nah, kalau mau bekal ke sekolah jadinya gampang ya. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya ibu membeli halogen oven saat ini kan ada bonusnya Teh. Jadi ini gratis ya tuh. Ada wadah buat bekal ya. Ini gratis hanya untuk Anda yang telepon sekarang juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah